Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Echa Srianti SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri Haukirsari, mengampu mata pelajaran IPA dan Prakarya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, ini udah penting sekali ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian ketika berjalannya waktu, akhirnya SMP Negeri Haukirsari melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, di mana setiap kelas itu memiliki kesempatan setiap minggu 2 kali untuk pertemuan. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita akan relaksasi dulu. Ya. Pernah main games ya dengan Ibu ya, tentang seekor cacing dan seekor ular. Cacing panjang apa pendek? Pendek. Baik, kalau bilangnya pendek, ya maka kita seperti ini. Cacing pendek, ular panjang, ya. Baik ya. Oke, cacing pendek. Kebanyakan siswa kurang aktif dalam daring. Kemudian absen di grup WA itu hanya beberapa orang saja yang hadir. Selanjutnya ketika kita menggunakan Google Meet ataupun Zoom meeting, yang mengikuti hanya segelintir orang saja. Namun sebelum kita belajar, silakan kalian baca buku dulu tentang listrik statis bab 4 di buku paket. Baik anak-anak, saya rasa waktunya cukup untuk membaca buku 10 menit ya. Kembali perhatiannya ke depan. Seperti yang telah kalian baca, hari ini kita akan belajar tentang bab 4 listrik statis. Subbab pertama kita akan belajar tentang konsep dasar listrik statis ya. Tujuan kita belajar adalah untuk memahami apa sih sebenarnya konsep dasar listrik statis. Mengapa kita harus mempelajari itu? Kemudian apa kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk tahu manfaat dari pelajaran ini, maka kita akan pelajari. Nah, anak-anak, kalian tahu apa yang saya pegang? Ya, mistar ya. Biasanya mistar kalian gunakan untuk apa? Untuk menggaris. Selain menggaris, ketika SD dulu kalian suka iseng-iseng menggunakan mistar dengan memukul meja. Oke. Pernah nggak menggunakan mistar ini untuk gosok-gosok rambut gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah melakukan percobaan itu? Belum pernah. Nah, baik. Pernah nggak kalian mencoba sendiri? Iseng-iseng, sudah gosok terus kamu letakkan di kertas, potongan-potongan kertas kecil, kemudian ternyata, ini kok kertasnya naik kayak gitu. Pernah nggak, Pak? Nah, nanti kita coba ya. Nah, kemudian ternyata setelah kita gosok-gosokkan di rambut, ternyata ketika kita dekatkan ke rambut, terutama yang putih, rambutnya itu ikut berdiri, ngikutin mistar. Nah, ada apa? Ya, ada apa itu? Nah, itulah yang namanya listrik statis. Contoh fenomena yang sering terjadi pada listrik statis adalah batang karet keras, ya. Kemudian batang kaca. Tahu batang kaca? Kemudian penggaris plastik digosok dengan sepotong kain. Kemudian ketika kalian mengisi rambut kering dengan sisir plastik, menyetrika baju, nilon, dan lain-lain. Itu fenomena listrik statis. Bagaimana prosesnya? Nanti kita akan bahas di subbab yang kedua. Nah, yang paling penting adalah, pernahkah kalian ketika hujan mendengar petir? Pernah, ya. Nah, petir itu adalah bagian dari listrik statis.
Adakah yang bisa bercerita tentang apa yang kalian baca tadi? Listrik statis itu seperti apa yang kalian pahami dari buku yang kalian baca? Bingung dengan apa yang kalian baca? Adakah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kalian setelah mendengarkan pembukaan saya tadi sama membaca buku? Adakah pertanyaan? Halo. Ya, gimana Linda? Mengapa Mister bisa menarik rambut? Itu memiliki muatan. Muatan itu ada apa saja? Muatan positif dan muatan negatif digabungkan berada di dalam sebuah benda yang muatannya netral. Bedanya keseimbangan dari suatu muatan itu yang menyebabkan listrik statis. Baik anak-anak, sebuah muatan itu yang berperan adalah atom, ya. Karena pengertian atom kemarin apa ya? Kita sudah pernah menjelaskan tentang pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari sebuah partikel. Misalnya, saya menggunakan misal ini. Misal ini adalah bagian tersusun yang paling kecilnya adalah atom. Nah, di dalam atom itu ada muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Atau yang sering kita sebut dengan proton untuk positif, elektron untuk negatif, dan neutron untuk muatan netral. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang bagaimana listrik statis, maka kita harus memahami dulu bagaimana konsep atom yang sebenarnya. Nah, untuk itu silakan buka HP-nya. Silakan kalian install aplikasi Assembler Edu. Setelah kalian install, saya akan berikan kalian sebuah kotak ajaib ya. Ini adalah kotak ajaib untuk menangkap sesuatu yang luar biasa yang ada di halaman. Untuk mengatasi learning loss, maka saya menggunakan satu aplikasi yang saya sebut dengan aplikasi augmented reality, menggunakan aplikasi Assembler Edu, di mana Assembler Edu itu di dalam aplikasi tersebut ada beberapa fitur pengetahuan atau pelajaran yang bisa dipelajari sendiri oleh siswa di rumah dengan tampilan yang sangat menarik. Hal itu akan terlihat ketika di-scan dengan menggunakan kotak ajaib yang saya pegang ini. Dari beberapa siswa yang saya ajarkan pada aplikasi tersebut, mereka merasa tertarik. Kenapa? Karena dia bisa langsung melihat sendiri bagaimana bentuk real dari pelajaran. Pada listrik statis yang berperan penting dalam muatan itu adalah atom, di mana atom yang kita ketahui itu sangat abstrak ya. Kita tahu bahwa atom itu bagian terkecil dari suatu partikel, namun itu masih terlalu abstrak. Ketika saya menggunakan aplikasi Assembler Edu, itu akan menjadi real karena anak melihat sendiri bagaimana pergerakan atom, kemudian pergerakan elektron dan neutron di dalam inti atom tersebut. Kenapa harus atom? Ya, karena atom ini adalah perannya yang paling penting pada terjadinya listrik statis. Bapak Ibu, harapannya aplikasi Assembler Edu ini bisa bermanfaat karena di dalamnya banyak sekali fitur-fitur ilmu. Tidak hanya ada pelajaran IPA, tapi ada juga IPS, pendidikan agama, kemudian bahasa Inggris juga ada, dan seluruh mata pelajaran termasuk kimia, fisika, biologi ada di dalam Assembler Edu itu. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat untuk siswa, apalagi di masa pandemi untuk mengatasi learning loss pada siswa. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat dikembangkan oleh guru di Musirawas. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.